orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang patut kita tiru itu. Karena ulama merupakan warasatul anbiya. Jadi kalau ada orang di sini, di wilayah kecamatan, Ketanggungan, kalau ada orang cuma bawa nasab, tapi untuk ngasab, untuk cari duit, memeras para kiai, para ulama, para asatid, memeras guru-guru kita, memeras masyarakat demi nasib mereka, jangan diikuti, lawan saja. Kalau ada orang ngaku Habib, tapi kelakuannya cuma dagang nasab, untuk nasib dipakai ngasab, maka lawan saja. Kalau ada yang tanya, siapa yang berkalam berstatement seperti ini? Bilang, Gerandong. Siapa? Gerandong. Si gondrong dari Gua Selarong. Gondrong bukan sembarang gondrong. Kalau gue udah ngomong, lu pasti terbengong-bengong. Bilang, Wali Songo gak punya keturunan. Yang bilang, wali-wali kurun awal di Indonesia gak punya keturunan laki-laki. Mereka memang dzurriyyah Rasul, tapi mereka gak punya keturunan. Wasilah cangkem elek, wasilah si mulut busuk. Alhamdulillah, para pemegang manuskrip kuno sekarang muncul. Bahkan dibuka manuskrip-manuskrip kuno, ternyata terbuka jawabannya. Kenapa orang Indonesia senang manakib Syekh Abdul Qadir, senang tawasulan dengan wasilah Syekh Abdul Qadir, senang berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir? Karena ternyata ada sebagian daripada wali-wali kurun awal yang datang ke Indonesia, ternyata memang keturunan dari Sayyidi Syekh Syarif Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Jadi ternyata di Indonesia, jangan rendah diri di hadapan keturunan Yaman, jangan rendah diri di hadapan keturunan Arab. Kita bangsa Indonesia, turunan Nusantara, keturunan raja-raja yang luar biasa. Betul? Lihat Yaman, ada gak peradaban seperti di Indonesia? Kalau ada sekarang keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Betul? Ini keturunan Rasul, gak dosa, gak apa-apa, biarin aja. Maling, bagus apa enggak? Maling bagus apa enggak? Terus maling ini jelek, disandarkan ke Rasulullah. Atas nama turunan Rasulullah, atas nama Rasulullah, bagus apa jelek? Makin jelek, makin jelek. Memeras keringat umat, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Enggak, alias jelek. Kemudian menyandarkan kepada Rasulullah, saya ini turunan Rasulullah, kamu harus mengeluarkan uang ratusan ribu itu sebanyak 99 lembar. Yang seperti itu ngerampok apa bukan? Kami muliakan segenap dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-masyhurina wal masturina. Saya yakin di sini berkumpul dzurriyyahnya baginda Rasul, entah yang masyhur dikenal sebagai dzurriyyah Rasul ataupun yang mastur, yang selama ini tertutup dengan ketawaduan beliau-beliau semua, yang mungkin mereka memiliki catatan-catatan keluarga yang bersambung sampai Rasulullah, namun mereka begitu tawaduknya, para guru-guru kita yang menutup-nutupi sanad keluarganya hanya mengandalkan, mengedepankan ilmu dan amal soleh. Itu yang patut untuk kita tiru. Yang patut untuk kita tiru adalah orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Nggih, napa nggih? Laras teu? Yang patut kita tiru adalah orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Yang patut kita tiru itu, karena ulama merupakan warasatul anbiya. Jadi kalau ada orang di sini, di wilayah kecamatan, Ketanggungan, kalau ada orang cuma bawa nasab, tapi untuk ngasab,
untuk cari duit, memeras para kiai, para ulama, para asatid, memeras guru-guru kita, memeras masyarakat demi nasib mereka. Jangan diikuti, lawan saja. Kalau ada orang ngaku Habib, tapi kelakuannya cuma dagang nasab, untuk nasib dipakai ngasap, maka lawan saja. Kalau ada yang tanya, siapa yang berkalam berstatement seperti ini? Bilang, Gerandong. Siapa? Gerandong. Si gondrong dari Gua Selarong. Gondrong bukan sembarang gondrong. Kalau gue udah ngomong lu